Tuhan cahaya. Suara di atas akhirnya membuat orang-orang Lei Cheng mendongak dan menatap Qin Yichen, yang berdiri acuh tak acuh di langit. Tentu saja, mata mereka lebih tertuju pada Lin Bai yang berada di pihak Qin Yichen. Lin Bai, kamu baik-baik saja, itu bagus. Xiao Huang Mao sangat bersemangat sehingga dia berdiri dan ingin melangkah maju. Tetapi dia tidak bisa terbang, jadi dia tidak bisa mencapai Lin Bai. Dia hanya bisa berbicara dengan Lin Bai dari kejauhan. Lin Bai, tahukah kamu? Aku menyesal tidak berkencan denganmu saat itu. Aku terlalu malu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu mengambil risiko sendirian. Senang sekali melihatmu baik-baik saja. Lin Bai sedikit mengangguk dan menatap orang-orang Lei Cheng di bawah. Ada ribuan kata di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Seperti tongkat di tenggorokan. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa penguasa cahaya itu nyata, penguasa cahaya itu kuat, dan penguasa cahaya itu baik hati. Tapi semua kata itu terlontar ke mulut, memandang orang-orang di bawah yang beribadah. Perasaan asing muncul di benakku. Lin Bai sangat kusut. Pada akhirnya, dia berbalik untuk melihat Qin Yichen dan keyakinan di hatinya. Tuan Cahaya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lin Bai tidak tahu apa yang salah dengannya, dan dia memiliki 1000 kata di dadanya, melihat teman-teman yang biasa bergaul dengannya. Meskipun mereka dulu adalah wanita yang menyamar sebagai pria, tetapi sekarang mereka baru saja kehilangan mereka. Menyamar, jadi mereka tidak peduli satu sama lain seperti ini. Qin Yichen melihat semua ini di matanya, dan tidak berbicara. Dia hanya meletakkan tangannya di punggungnya dan menoleh untuk melihat awan petir di langit. Xian Fan berbeda. Bukannya ada perbedaan lintas spesies antara orang bijak dan manusia. Itu karena visi yang abadi terlalu tinggi. Sama seperti keadaan pikiran Lin Bai saat ini. Teman-temannya masih terjebak dalam kognisi bahwa binatang guntur akan memasuki kota Lei dan akan gemetar ketakutan. Sekarang dia telah melihat Qin Yichen membantai binatang guntur yang tak terhitung jumlahnya dengan matanya sendiri. Binatang buas yang dia takuti sekarang telah menjadi daging ikan yang bisa disembelih oleh orang lain. Suasana hati Lin Bai telah berubah pada saat itu. Dia tidak ingin terus hidup di lingkungan seperti itu, di bawah dunia yang gelap ini. Dan dia tidak ingin terjebak di kota guntur selama sisa hidupnya. Pikiran Lin Bai berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Juga minta penguasa cahaya untuk memperbaiki celah di gunung ini. Aku akan mengkhawatirkan kebaikanmu. Sudut mulut Qin Yichen sedikit berkedut. Tetapi dia hanya melambaikan tangannya dan mengatur lingkaran sihir di celah itu. Orang-orang dari lingkaran sihir ini bisa datang dan pergi dengan bebas, dan binatang guntur tidak bisa masuk, dan tidak menggerakkan fondasi lingkaran sihir. Setelah menjelaskan secara singkat fungsi lingkaran sihir, Qin Yichen menatap Lin Bai lagi. Lin Bai juga mengerti apa yang dia maksud, dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke lokasi aula utama cahaya. Ada aula cabang Lord of Light. Jika kamu ingin menjadi orang yang percaya pada Lord of Light, kamu harus berjalan melalui hutan lebat ini. Transmisi suara Qin Yichen mengkonfirmasi bahwa Lin Baizen tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, jadi dia membawanya ke udara dan menembus lapisan awan petir. Orang-orang Lei Cheng di bawah semuanya tercengang. Ini benar-benar peri. Ya Tuhan, anak itu Lin Bai benar-benar beruntung. Dia bisa melihat ini. Lingkaran sihir ini sangat kuat. Aku baru saja mencobanya, dan bahkan mayat binatang guntur tidak bisa mengatasinya. Hanya kita yang bisa datang dan pergi sesuka hati. Sorak-sorai dan diskusi orang-orang Lei Cheng di bawah secara bertahap menghilang tanpa jejak, dan alis Lin Bai yang diturunkan perlahan terbuka. Karena dia merasakan kecemerlangan yang menyilaukan. Melihat sekeliling, di ujung garis pandang, ada awan merah. Langit biru cerah. Angin dingin bertiup, dan Lin Bai menatap kosong ke pemandangan di depannya, dan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Tuan Cahaya, apa ini? Qin Yichen tersenyum ringan, mengulurkan tangan dan mengusap kepala Lin Bai. Ini adalah bidang bintang tempat Anda tinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini di atas awan petir, langit. Saya melihat bahwa Anda tidak dalam suasana hati yang baik, jadi saya akan membawa Anda untuk melihat dan bersantai. Melihat awan merah menyala di bawah kakinya, Lin Bai cukup terkejut. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Langit kosong penuh cahaya. Qin Yichen bersandar dengan santai, dan aura dengan kuat menyeret tubuhnya. Jika kamu memilih untuk menjadi orang yang percaya pada kuil penguasa cahaya, kamu dapat menyaksikan matahari terbenam ini setiap hari. Kamu menyesal sekarang, masih ada kesempatan. Anda perlu mempelajari latihan saya dari awal. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mempelajarinya. Mungkin 3 tahun atau 5 tahun. Atau mungkin Anda tidak akan memahami semuanya dalam hidup Anda. Qin Yichen berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele sama sekali. Lin Bai segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyesalinya. Karena kamu mengatakan bahwa para penganut Lord of Light hanya setia kepada Lord of Light, dan aku ingin setia kepadamu. Qin Yichen tersenyum santai dan mencubit hidung Lin Bai.
Kamu terlihat sangat imut. Itu terlalu busuk. Dini hari berikutnya, Qin Yichen kembali ke aula utama Guangzhou bersama Lin Bai, yang telah menyelesaikan kultivasi putaran pertama. Di tempat keduanya bertemu kemarin, keduanya berjalan menuju aula utama cahaya, satu demi satu. Qin Yichen memberi perintah ringan. Jika Anda memiliki reaksi aneh, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Lin Bai mengangguk, tidak melepaskan emosi aneh yang muncul di tubuh atau pikirannya. Qin Yichen berjalan di depan hanya untuk mencegah Lin Bai terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Kuil penguasa cahaya menyimpan rahasia begitu banyak orang percaya, dan dia ingin mencari tahu sendiri. Saat semakin dekat, Lin Bai masih tidak mengatakan apa-apa sampai dia memasuki aula utama cahaya, sampai dia datang ke kolam roh berkumpul. Qin Yichen bertanya melalui transmisi suara. Tidak ada perbedaan sama sekali. Lin Bai berkedip. Ini adalah kata sandi yang telah disiapkan keduanya sebelumnya. Qin Yichen mengerutkan kening dan berjalan ke tengah aula. Di aula, Sai Lao dan Zhao Wuling seperti musuh besar. Semangat Zhao Wuling tegang, dan dia mengirimkan suara satu demi satu. Sai Lao, apakah kamu membacanya dengan benar? Tuan Guang siap menikah? Tidak, jika kamu tidak memberitahuku tentang ini, aku tidak akan percaya bahkan jika kamu membunuhku. Tidak heran Zhao Wuling gugup, karena dia tidak pernah berpikir bahwa penguasa cahaya akan menemukan seorang istri di bidang bintang ini. Ini benar-benar keterlaluan. Memikirkannya dengan hati-hati, di antara orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, ada juga banyak makhluk cantik. Beberapa dari mereka mahir melukis, kaligrafi, catur, dan memiliki bakat yang sangat baik. Apalagi, apa identitas penguasa cahaya? Apakah orang-orang ini layak dilihat oleh penguasa cahaya? Zhao Wuling tidak bisa mengerti. Sai Lao menatap Zhao Wuling dengan tatapan kosong. Ingat apa yang kukatakan padamu kemarin? Tuan Cahaya, kamu tidak boleh menganggapnya sesederhana itu. Saya berspekulasi bahwa Lord of Light mungkin mengalami beberapa kesulitan dan tidak dapat mengatasinya. Namun, pernikahan itu harus nyata, dan Lord of Light membawanya kembali secara langsung. Tepat ketika keduanya berspekulasi, Qin Yichen berjalan ke aula dengan tangan di punggungnya. Penatua Sai, apakah ada yang salah dengan aula cabang? Sai Lao buru-buru menggelengkan kepalanya. Hanya bercanda, Isaya tua. Tidakkah dia tahu harus berkata apa? Tadi malam, Lord Guang tidak kembali dalam semalam, dan terlihat oleh orang-orang percaya yang menonton awan dengan seorang wanita. Dia bahkan tahu harus berkata apa dengan jari kakinya. Tuan Hui Guang, tidak, semuanya baik-baik saja tadi malam, dan tidak ada yang aneh.